Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi suara wabarakatuh. kakak kedengaran jelas? Jelas. Oke, baik, jelas ya. Sebelumnya gimana kabarnya? Baik, Baik. alhamdulillah. Oke, jadi di sini kakak mau melanjutkan terkait dari hasil wawancara kita berdua kemarin. Yang dimana kemarin itu kan Irma kurang memahami terkait bagian dari sumber tekstual atau tertulis. Nah, di sini kita akan mendalami secara singkat mungkin ya. Namun ada beberapa contoh nanti yang akan kakak tampilkan supaya Irma bisa lebih memahami terkait perbedaan atau bahkan pengertiannya. Mungkin tidak akan panjang lebar lagi untuk perjumpaan awal ini, langsung saja. Di sini kita akan membahas terkait sumber tekstual dan non-tekstual. Pada poin pertama, di sini kita akan membahas terkait sumber tekstual atau tertulis. Adalah sumber yang berisi keterangan masa lalu yang disampaikan melalui tulisan. Medianya bisa berupa batu, logam, daun, atau bahkan kertas. Contohnya ada pada prasasti, maklumat raja pada batu atau logam. Yang kedua pada naskah kuno, kitab sastra, misalnya Nagarakartagama. Dan yang ketiga yaitu adalah arsip atau laporan, surat kabar, atau bahkan di buku harian. Nah, salah satu contohnya bisa kita lihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Maaflah kakak batuk. Jadi pada gambar sebelah kanan ini adalah salah satu contoh dari sumber tekstual atau tertulis yang dimana di dalam sebuah, bukan di dalam sebuah batu ya, tapi terlihat, bisa kita lihat dalam sebuah batu ini ada tulisan atau pahatan yang dibuat oleh orang zaman terdahulu, yaitu pada prasasti Kedukan Bukit Sriwijaya. Apa bisa terlihat di gambarnya, Mah? Iya. Oke, jelas ya. Kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu mengenai sumber non-tekstual. Adalah sumber sejarah yang tidak menggunakan lukisan, melainkan menggunakan gambar, ornamen, atau bahkan simbol. Contoh nyatanya, yang pertama itu ada relief pada Candi Borobudur, yang kedua lukisan dinding gua prasejarah, dan yang ketiga ada pada foto-foto dokumentasi peristiwa. Nah, bisa kita lihat salah satu contohnya yaitu pada gambar yang sebelah kiri ini ada pada lukisan cap tangan gua layang-layang. Yang dimana di sini bisa terlihat dengan jelas ya bentuk tangan yang dicetak di dalam sebuah goa layang-layang. Nah, jadi perbedaannya itu terdapat kalau sumber tekstual itu menggunakan tulisan, kalau non tekstual yaitu berupa gambar, ornamen atau bahkan simbol. Dari kedua poin yang sudah saya jelaskan tadi, apakah ada yang kurang dipahami? Tidak ada. Tidak ada, berarti jelas? Jelas. Jelas. Oke, kalau misalnya jelas, kakak boleh minta Irma untuk menjelaskan pengertiannya terkait sumber tekstual maupun sumber non-tekstual. Mungkin dari yang Irma Sumber pahami. tekstual Hmm?
Sumber tekstual. Sumber tekstual, sumber yang berisi keterangan masa lalu yang disampaikan melalui tulisan. Contohnya bisa berupa batu, logam, daun atau kertas. Sedangkan sumber non-tekstual, sumber yang tidak menggunakan tulisan, melainkan gambar, ornamen, atau simbol. Oke, baik. Oke, sebelumnya kakak lupa mengingatkan kalau misalnya sambil mau dicatat atau bahkan dipoto bisa ya, tapi nanti setelah ini juga akan kakak share terkait link atau bahkan soft filenya ke Irma lah melalui WhatsApp Oke. terkait materinya. Nah, di sini kita akan membahas terkait kelebihan dan kekurangannya. Yang dimana kelebihan dari sumber tekstual itu ia memiliki catatan otentik dan kronologi yang jelas. Namun ia juga memiliki kekurangan yaitu terbatas pada sudut pandang penulis saja dan media kertas itu mudah rusak. Yang dimana sumber tekstual ini jika salah satunya itu menggunakan media kertas maka dia akan rentan mengalami kerusakan. Apalagi kita membahas terkait sejarah ya. Nah, kalau yang sumber non-tekstual, yaitu kelebihannya memiliki visualisasi yang jelas dan melengkapi data tulis. Yang dimana bisa kita lihat dari contoh yang ada di sebelah kiri ini, bahwa di dalam gua layang-layang ini bisa kita lihat dengan jelas bentuk tangan dari seseorang yang dicapkan di dalam gua layang-layang ini. Lalu kekurangannya ialah ia memiliki informasi sering tidak utuh atau bahkan interpretasi yang juga subjektif. Jadi dari kedua sumber tekstual dan non-tekstual, ia juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah, sejauh ini mungkin pada pertemuan kali ini sepertinya sangat singkat dan hanya itu saja yang dapat aku jelaskan. Namun jika Irma ingin mencari lebih lanjut, di sini ada kakak masukan terkait sumber atau linknya ya, terkait contoh-contoh yang sudah ada di dalam sumber tekstual maupun non-tekstual. Oke. Apakah sudah cukup jelas terkait perbedaan atau bahkan makna dan pengertian dari sumber tekstual dan non-tekstual ini? Sudah. Sudah. Oke, sekali lagi kakak mau nanya, kalau sumber tekstual itu tadi, dia contohnya secara sederhana dapat kita bedakan melalui tulisan. Tulisan. Ya, kalau yang non-tekstual dapat kita bedakan melalui Gambar. apa? Gambar atau bahkan ornamen atau simbol ya. Kayak apakah dia akan sebelum kakak tutup? Tidak ada. Tidak ada. Oke, nanti mungkin pembahasan atau bahkan hal-hal lainnya yang bisa Irma dapatkan nanti akan kakak share terkait link video atau nanti Irma bisa mencoba login. Kemarin kan ada sudah user sama password yang kakak kirim ya. Nah itu nanti bisa coba login di web yang kakak share linknya juga. Nanti tinggal dimasukkan nama serta passwordnya. Nanti akan masuk ke dalam sebuah web pembelajaran terkait sumber-sumber sejarah ini. Nanti di situ ada terdapat modul ajarnya, di mana di dalam modul nanti semuanya itu akan membahas terkait materi ada dari sumber-sumber sejarah. Lalu ada PPT, jadi PPT teman 1, 2, 3, supaya melihat bagaimana perkembangan atau pemahaman
kalian dalam memahami sumber sejarah ini. Dan juga ada link YouTube, nanti bisa ditonton ya. Oke. Oke, baik. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat kakak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Dan kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas waktunya. Selamat Waalaikumsalam beristirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke.